Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim makrifat. Kali ini adalah edisi ke-16. Judulnya adalah sudut pandang akan identik dengan makom. Nah, biar paham, biar hati-hati. Ternyata banyak yang kajinya tua-tua, tapi ternyata makomnya masih anak-anak. Nah, ini ceritanya. Ketika kita di gelombang dunia, maka akan identik dengan akal. Atau akalnya jalan, dan akal akan identik dengan subjektif atau interpretasi. Nah, dunia dan sebagainya tadi hanya antara limit antara 0 sampai 100. Maka jika seseorang yang melihatnya dengan kecenderungan akal dan subjektivitasnya dan interpretasinya, maka mau nggak mau dia sebetulnya menunjukkan dirinya ada di gelombang antara 0 sampai 101. Artinya dia hanya ada di gelombang akal atau dunia saja. Padahal ada gelombang lain di atasnya dunia, namanya gelombang ruh. Ruh level pertama adalah yang kata Nabi disebut alam kubur. Nah, ketika kita telah masuk ke dimensi di atasnya, maka nolnya ganti ke sini atau disebut nol aksen. Nah, 100% di sini berubah menjadi 100% aksen. Maka pandanganmu otomatis range-nya adalah antara 0 sampai ini. Pandangan rohanimu, tapi pandangan jasmanimu sampai sini, sampai 0 ini. Karena apa? Ketika masuk ke dimensi roh, jasmani otomatis ngikut. Tapi kalau di dimensi jasmani, rohnya nggak ada. Sama seperti kata Nabi, orang yang sampai di gelombang akhirat, dunianya pasti ngikut. Tapi kalau ada di gelombang dunia, akhirnya nggak ada. Ini yang disebut dengan alam kubur. Nah, ketika seseorang naik lagi gelombangnya ke dimensi yang lebih tinggi lagi rohnya, maka berubah lagi. Ini adalah 0 double aksen dan ini adalah 100 double aksen. Ini adalah alam barzah. Roh di level double aksen. Maka pandangannya adalah pandangan rohani adalah sejauh ini. Nah, jasmani otomatis ngikut karena ada di dimensi lebih rendah. Higher dimension command lower dimension. Jadi dimensi lebih tinggi otomatis akan dominan atau menguasai atau mengalahkan dimensi di bawahnya. Demikian akan terus menerus seperti itu. Nah, pandangan-pandangan inilah adalah pandangan ruh. Ada ayatnya di gelombang ultra atau dimensi alamnya dalam hakikat. Ayatnya adalah fa aina matwalu fasama wajhullah, di mana kemandang setelah wajah Allah. Di atasnya lagi, ketika setelah sampai pada gelombang mutlak, maka wahuwa ma'akum fa'ina kuntum, di mana kau berada situ pula Allah berada. Dia telah sampai di gelombang mutlak dan melihat kemutlakan itu. Isinya hanya kemutlakan Allah Ta'ala. Kalau di sini masih adaptasi melihat Allah Ta'ala. Ayatnya adalah fa'ina matu'alu fasama wajhullah. Nah, masalahnya jika seseorang pelaku kerohanian nggak pernah naik gelombang melebihi batas limit 100%-nya, maka roh itu tidak ada. Selama dia tidak kuantum melebihi 100%-nya, maka nggak ada gelombang roh. Makanya kata Nabi, jihad paling besar adalah melawan dirimu sendiri. Itu bukan melawan makan, bukan melawan apa yang lain, tapi melawan batasanmu ini loh, supaya kamu bisa lompat. Baru ada gelombang roh, baru ada guru roh. Gurunya itu guru rohani loh ya, guru roh loh ya. Kalau bagi pelaku ilmu tarekat, gurunya guru rohani, bukan guru jasmani. Nah, kalau
gelombang tuan-tuan masih hanya ada di 0 sampai 100, yang ada guru jasmani, dan bisa jadi nggak ada wujudnya itu guru jasmani. Padahal ketika lompat di dimensi yang melebihi 100% akalnya, maka ada guru rohani. Di situ hidup. Nah, PR-nya adalah ternyata banyak yang orang terjebak di sini. Tua kajinya tapi masih pandangan sempit. Hanya sebatas pandangan akal, subjektifnya, interpretasinya. Dia tidak objektif. Padahal ini semuanya objektif, masih lewat 0. Nah, kalau pandang sini kan antara limit 0 sampai 100, maka dia hanya di sini. Itu pandangan subjektif. Bolo-bolowan, merasa benar, merasa tua, superior, cari status quo, politik, intrik, dan sebagainya itu di sini. Bikin malu saja kalau orang ahli tarekat, ahli ilmu ruh, tapi ternyata dia jalan di tempat hanya sebatas di gelombang dunia. Mestinya arahnya menuju Allah Ta'ala masih naik gelombang. Nah, begini. Makanya jangan kaget kalau pelaku ilmu rohani notabene seperti itu, tapi nggak pernah bisa membuktikan kebesaran, kemutlakan, dan kemenangan daripada ilmu ma'rifatullah. Karena ma'rifatnya cuma cerita. Ma'rifatnya cuma cerita. Di sini ilmu cerita. Nah, prakteknya di sini naik gelombang itu. Kaji apapun dia, walaupun kaji A, B, C, D sampai Z, tapi kalau dia nggak pernah naik gelombangnya melebihi 100%, yang ada cuma subjektif akal panca inderamu sendiri. Dunia. Padahal makin tinggi dia, makin objektif, makanya makin sempurna Islam. Maka buahnya adalah akhlakul karimah, dan pandangannya adalah rahmatan lil alamin, berbuah kepada semesta raya. Enggak hanya kepada bolo-bolomu saja, bukan bolomu in, kampungmu in, atau teman-temanmu in, tapi rahmatan lil alamin in. Nah, jadi pandanganmu sudah semesta raya. Masa pandangan cuman hanya yang cocok sama yang paham-paham yang bolo-boloan. Yang enggak cocok enggak mau. Enggak cocok disalahkan, enggak cocok disingkirkan, enggak cocok difitnah. Itu tasawuf bambet atau tasawuf bikin malu. Jadi praktek ilmu tasawuf di alam ruh, bukan di akal. Akal itu cuma dunia. Maka siapapun yang tidak bisa lepas lewat dari dunianya, hanya cuma tasawuf cerita. Ini makanya semua bisa dibuktikan. Makanya kami dakwah mati-matian habis-habisan supaya pelaku tasawuf, pelaku praktek tarekatullah duduk serius, disiplin, dan tahu rumusnya, variabelnya, parameternya semua terukur. Karena ini ilmiah, menuju Allah yang maha ilmiah, ilmiun. Agama Islam adalah agama ilmiah dan bisa dibuktikan. Wajib, hakul yakin, fakta, nyata, realita, baru bisa membenarkan segala sesuatunya. Tapi mesti dialami, bukan cerita, bukan merasa sok-sokan. Itu kritik keras bagi pelaku tarekat atau pelaku tasawuf yang tidak bisa membuktikan semua. Itu artinya masih terbatas di sini. Maaf kata-kata agak keras, tapi mudah-mudahan manfaat. Salam damai, salam taklim manfaat. Ilah yang termaksudi waridho kaman lebih. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.